dari gadis cantik bernama Anusya Ramalingam alias Anu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya tepat di hari ulang tahunnya yang ke-23 karena muak selalu dijadikan boneka oleh ibunya, Mahalaksmi. Semua yang dia lakukan harus melalui petunjuk ibu. Kini dia pun harus menyepakati perjodohan yang tak diinginkannya. Bukan berakhir di surga. Anu harus dirawat di rumah sakit setelah pendarahan. Ternyata Tuhan belum mau menerimanya untuk pulang. Alhasil dia pun kena semprot sang ibu yang sama sekali tak kelihatan mengkhawatirkan kondisi putrinya. Tak lama putrinya sembuh, Mahalaksmi akan melakukan perjalanan bisnis di Chennai. Ayahnya Ramalingam mengirimnya untuk mengunjungi keluarga besarnya di desa Kalafudi dekat Vijayawada selama 10 hari untuk menikmati hidup sebelum perjodohan untuknya dan Sekar dilangsungkan. Ibu tak cocok dengan mereka, jadi Anu tak akan mendengar nama ibunya disebut di sana. Berangkatlah Anu ditemani Manggama, pembantunya ke sana. Setelah menaiki kereta, Anu menolak menolong seorang pria yang terlambat masuk gembong. Setelah diberitahu ayahnya, ternyata pria ini bernama Anand Vihari, sepupu Anu, putra Bibi Kameswari dan Paman Krishnamurti yang punya bisnis catering di Hyderabad. Dia disuruh Paman Rama untuk mengawal Anu sampai ke rumahnya. Setelah menikmati perjalanan panjang, sampailah mereka di rumah Bibi Kameswari. Dia disambut hangat oleh semua keluarga yang terlihat bahagia atas kehadirannya. Meski tak mewah, rumah Bibi seperti surga baginya. Dan ini adalah pengalaman terbaik yang pernah Anu lakukan. Malamnya Anand bertanya apakah Anu membutuhkan sesuatu. Dasarnya anak sugih dan manja. Ia meminta dibelikan smart TV dan AC. Anand setuju untuk TV, tapi kalau AC baiknya mereka membuka jendela saja. Itu akan terasa dingin. Besoknya mereka mengantar Anu beli TV. Lagi-lagi Anu tak membaca isi kantong Anand dan memilih TV dengan harga fantastis. Dan ya, Anand tak bisa menolaknya. Malamnya Anand mengeluh pada ibunya. Dia merasa Anu tak pengertian, sangat manja dan tak punya perasaan. Anand menghabiskan 90.000 rupiah atau 16 juta rupiah hanya untuk beli TV yang Anu inginkan. Itu sangat boros untuknya. Ternyata Anu mendengar semuanya. Anu pun mejok. Bahkan gak mau ikutan makan malam. Anand tak mau ambil pusing. Dia menggendong Anu dan memaksanya ikutan makan bersama keluarga. Rasa kesal Anu pun hilang. Ternyata seasik itu makan sambil bergurau bersama keluarga. Dia jadi ingat, setiap hari harus makan sendirian. Ibu selalu memaksanya tanpa ingin tahu apa yang Anu harapkan. Dia ingin Anu belajar dengan baik, tapi itu tidak pernah terjadi. Ibu sempat mengajaknya ke kantor, tapi Anu membuat ibunya rugi dengan menyumbangkan uang untuk karyawan yang terkena serangan jantung. Shh, kenapa? Oh, penyakitan. Sebenarnya cukup kan? Hanya satu cara untuk menyelamatkan hidup Anu, yaitu menikahkannya dengan Sekar, cucu dari seorang kakek kaya raya bernama Banerjee, satu-satunya pewaris keluarga dengan properti miliaran. Jadi Anu hanya akan menjadi ibu rumah tangga dengan 25 asisten pribadi. Wah, Mimin juga mau tuh. Kembali ke masa sekarang, Manggama mempengaruhi Anu agar tegas terhadap Anand, sehingga Anand tak seenaknya menggendongnya begitu saja. Anu yang polos pun mendengarkan nasihat Manggama. Anu membuat banyak ulah yang merepotkan keluarga Bibi. Namun Anand terlihat sabar melayaninya. Suatu hari Banu, adik Anand, bersiap-siap untuk menyambut pria yang akan dijodohkan untuknya. Nenek tetangga yang sudah dianggap saudara pun datang untuk memberi berkat. Namun Anu terlihat tak menyukai Nenek Aci. Saat nenek bercerita kalau dirinya dulu menikah di umur 12 tahun, lalu ditinggal mati suaminya umur 14 tahun, dengan polos Anu bertanya, kenapa Nenek Aci nggak nikah lagi? Keadaan menjadi tegang. Untung selera humor Nenek Aci tinggi.
Mainnya udah jauh nih, dan menyelamatkan situasi. Pramod terlihat dari kalangan cukup kaya. Namun Anu tak rela jika sepupunya menikahi pria tengil kegantengan itu. Anu menggunakan sari. Dia menggoda Anan untuk menarik perhatian Pramod. Awalnya Anan mengira Anu sedikit gila, tapi lama-lama dia paham. Anu hanya ingin menunjukkan sikap mata keranjang Pramod. Dengan begitu Anan dengan tegas membatalkan perjodohan ini. Esoknya Anu menghampiri Anan yang tegang setelah mendapat kabar kalau Nenek Aci meninggal dunia. Pergilah mereka bersama untuk melayat. Saat Banu bertanya apa yang terjadi, ternyata nenek meninggal karena kemarin ada yang bercanda soal kenapa dirinya nggak nikah lagi. Saking ngikiknya, nenek sampai tersedak tulang dan meninggoy dengan raut wajah ketawa. Anu tak bisa menyembunyikan ekspresi gelinya, sehingga Anan segera membawanya pergi. Di tengah canda gurau, Naga Vali lewat dan membuat mereka berhenti tertawa. Banu menjelaskan siapa Naga Vali. Dia adalah putri Palam Venkana yang sangat manja. Dulu saat Banu digoda Ajay, kakak Vali, Anan menghajarnya hingga babak belur. Bukannya memarahi Anan dan membela kakaknya, Vali justru menyatakan cinta kepada Anan di depan semua orang. Mengetahui itu, Palam Venkana mengambil alih situasi karena keluarga Anan berhutang padanya. Palam Venkana memaksa Anan menikahi putrinya, dengan begitu Anan akan terbebas dari hutangnya. Anan sebenarnya tidak tertarik, tapi dia tidak bisa menolak lamaran ayah Naga Vali. Dia terus menundanya dengan alasan belum bisa menikah sebelum pernikahan Banu terlaksana. Di saat yang sama, Anu meminta Banu memanggil Naga Vali ke rumahnya. Tak lama dengan senang hati, Naga Vali pun datang. Vali terlihat tak menyukai Anu setelah mengetahui bahwa dia adalah sepupu Anan. Apalagi Anu terlihat lebih cantik darinya. Anu pun sengaja membuatnya cemburu dengan meminta Anan menggendongnya sampai meja makan. Tak tega melihat anaknya frustasi, Palam Venkana pun menelpon Ramalingam agar segera menyuruh putrinya pergi dari desa dan tak mengganggu sepupunya yang sudah bertunangan dengan Vali. Jika tidak, Palam akan berbicara langsung dengan Mahalaksmi. Rama pun akan mengurusnya. Sayangnya Asep, asisten Mahalaksmi, menguping pembicaraan ini. Dia langsung melapor pada Mahalaksmi soal putrinya yang pergi ke desa dan bersekongkol dengan ayahnya. Rama pun segera menelpon Anan dan memintanya mengantar Anu tak lebih dari 5 jam untuk kembali ke Hyderabad, karena Mahalaksmi sedang pulang untuk memastikan Anu ada di rumahnya. Menggunakan jeep yang dipinjamkan Vali, Anan menyetir dengan cepat untuk mengantar Anu kembali. Sedangkan Mahalaksmi menggunakan mobil pribadinya segera pulang ke rumahnya. Beruntung Anan tiba sebelum Mahalaksmi sampai, sehingga Anu pun terbebas dari perang dunia ketiga yang bisa menggemparkan dunia membagongkan ini. Kini dunia Anu telah berubah semenjak pengalaman di desa itu. Ia bahkan menikmati kebohongan yang ia lakukan terhadap ibunya. Di sisi lain, Pala mendatangi Anan untuk memastikan kapan dia siap menikahi Naga Vali. Anan kembali beralasan belum bisa menikah sebelum membuat adiknya menikah terlebih dahulu. Sambil menyinggung kisah masa lalu dengan Mahalaksmi, Palam menyinggung Kameswari agar menasihati putranya agar mau menikah dengan Vali. Palam sangat punya jasa di keluarga ini. Dengan hutang yang setumpuk itu, Palam bisa saja mengambil rumah mereka dan menjadikan mereka seorang gelandangan. Kameswari tak kuat mendengarnya, dia pun jatuh sakit. Saat hendak dibawa, anak buah Palam menjegal kaki Banu. Anan yang tak terima memberi mereka pelajaran dan memperingati Palam untuk tidak lagi memeras ataupun membahas kisah masa lalu keluarga mereka. Di saat yang sama, Mahalaksmi memberi kabar baik bahwa setelah menemui Tuan Banerjee, Banerjee akhirnya setuju dengan perjodohan ini, sehingga Anu dipaksa bersiap-siap untuk kencan dengan Sekar. Pergilah mereka berdua bermain golf. Namun anehnya, Anu membuat Sekar terkena bola dan dilarikan ke rumah sakit. Tak sengaja Anu melihat Anan di sana, yang kebetulan Bibi Kameswari dirawat di rumah sakit yang sama.
Tak lama Palam datang mengantar putrinya menjenguk Kameswari. Nagavali pun memanfaatkan situasi. Dia berteriak ketakutan melihat cicak-cicak di dinding. Tak mau kalah dengan Vali, Anu bertanya kepada Anan apakah Banu dapat tinggal di rumahnya. Lagi pula ada Vali yang bisa menjaga bibi Kameswari. Anan setuju, tapi memberikan izin hanya untuk sehari saja. Ketika sampai di rumah, Rama terkejut melihat Anu membawa Banu pulang bersamanya. Di depan Mahalaksmi, Rama bilang Banu adalah teman Anu, tapi Anu mengungkap Banu adalah saudara perempuan Anan, putri bibi Kameswari. Mahalaksmi sebenarnya menolak, namun setelah mendengar Anu yang bilang kalau ibunya tak seburuk yang ayahnya pikirkan, dia pun mengizinkan Banu tinggal selama yang dia mau. Setelah Banu masuk, Mahalaksmi menyuruh Anu berhati-hati. Katanya keluarga Kameswari punya sifat yang tidak baik. Dulu Mahalaksmi memang mengambil pinjaman dari ayah Anan, saudara laki-laki Mahalaksmi, yang bernama Paman Krisnamurti, untuk berbisnis. Dan ketika dia datang untuk mengembalikan uangnya, mereka menolak dan menutup pintu di mukanya karena ayah Anan meninggal. Mahalaksmi merasa sangat direndahkan, padahal dirinya adik kandung Krisnamurti, suami Kameswari. Malamnya Banu melihat foto Sekar dan menebaknya. Pasti Sekar adalah kekasih Anu. Banu memuji Sekar sangat tampan. Mendengar itu, Anu jadi punya ide nih untuk menyomblangkan Banu dengan Sekar saja, dan dia akan mendapatkan Anan sebagai gantinya. Keesokan harinya, Anasuya membawa Banu ke mall dan membuat kesepakatan dengan Banu agar berkenan membantunya membatalkan perjodohan ini. Banu setuju. Dia berhutang budi pada Anu yang kemarin berhasil membatalkan perjodohannya dengan pria gila bernama Pramod. Banu menghampiri Sekar dan mengajaknya jalan bersama. Dia membuat Sekar takjub dengan sikap arogansinya. तेरी हिम्मत कैसे हुई पर्स चुराने की? हाँ, चोरी करता है, चोरी करता है। Sedangkan Anu, dia bisa bebas berkencan dengan Anan. Namun di luar, Asep mendapati Anu berjalan dengan Anan tanpa Sekar di sampingnya. Asep pun akan membeberkannya pada Mahalaksmi. Tak lama Anu terkejut melihat penampilan Sekar. Tak hanya itu, Sekar terlihat tak lepas pandangannya terhadap Banu. Begitupun Banu yang mengakui dirinya telah menyukai Sekar. Rencana Anu pun berhasil. Sekar lalu menelpon kakek Banerji. Dia ingin membatalkan pertunangannya dengan Anu karena dia telah mencintai sepupu Anu bernama Banu. Kakek tak mendengar nama Banu disebut. Jadi dia kira Sekar bilang sangat mencintai Anu. तब तो मैं 100% ready हूँ. Sehingga ketika Asep melapor sama Mahalaksmi soal Anu yang berkencan dengan pria lain, Mahalaksmi tak mau mendengarnya karena Banerji baru saja menelpon dan telah mengambil keputusan untuk mempercepat pertunangan. Di sisi lain, Anu sedang mampir ke apartemen Anan. Mereka berdua bercanda sampai tak sadar. ठीक तो है ना तुम? एक दूँ. Anan memperlihatkan rasa sukanya dan hampir mencium Anu. Maksudnya Anu ya, bukan Anunya. Dia mengurungkan niatnya setelah mengingat kisah masa lalu keluarga mereka. Dia pun mulai bercerita kejadian yang sebenarnya. Dulu Mahalaksmi mendatangi kakaknya yang tak lain ayah Anan untuk meminjam uang karena dirinya sedang membangun startupnya sendiri. Krisnamurti tentu mendukung adiknya untuk sukses, di mana Mahalaksmi berjanji akan mengembalikan uang kakaknya maksimal 2 tahun dengan bunga. Namun janji 2 tahun itu menjadi 4 tahun, di mana Anasol yang awalnya kecil sekarang berubah menjadi perusahaan besar, Anasol Private Limited. Rumah Anu menjadi istana besar, sedangkan rumah mereka sebentar lagi akan dilelang. Ayah Anan mendapat surat pelelangan dari bank. Jika 3 hari lagi ia tak mengembalikan uangnya, maka pelelangan propertinya akan diumumkan di depan masyarakat desa. Namun saat Krishna menagih Mahalaksmi, Mahalaksmi belum bisa mengembalikan uang itu karena dia baru saja selesai merenovasi rumahnya.
Maha menyuruh kakaknya menunggu 2 bulan lagi setelah keuntungan perusahaan dan ia akan mengembalikannya 2 kali lipat. Krishna bilang, jika tak segera dikembalikan, maka properti leluhur mereka yang berharga akan dilelang. Maha tak begitu peduli. Dia mengutip bahwa itu bukan akhir dunia baginya jika tanah leluhur mereka dilelang. Krishna tak sanggup memberitahu istrinya tentang Maha yang menolak mengembalikan uang mereka tepat waktu. Sehingga saat pelelangan digelar, Kameswari terkejut. Bukan uang yang ia berikan ke bank, melainkan sepucuk surat yang berisi tentang Krishnamurti yang tidak dapat menanggung penghinaan di desa karena propertinya dilelang. Krishna memperingatkan Anand dalam catatan bunuh dirinya untuk tidak boleh mengorbankan kebahagiaannya dan keluarganya demi kebahagiaan orang lain. Anand menyayangkan sikap paman Ramalingam yang membiarkan istrinya berbuat dosa dan tak berusaha menyadarkan kesalahan Mahalaksmi. Maha marah karena merasa terhina, namun Maha tak ingat kesalahan apa yang sebenarnya ia lakukan. Dengan kasus ini, Anand tak yakin kedua keluarga akan menyetujui pernikahan mereka. Anu pun pergi dengan perasaan kesal, karena Anand menutup kemungkinan sebelum melakukan usahanya. Malamnya adalah acara pertunangan Anu dan Sekar. Mahalaksmi tak sadar telah menyewa ponakannya sendiri dalam catering pesta meriah ini. Excuse me, कहाँ जा रही हो? Anand. Anu mendekatinya untuk menanyakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Anand justru melepas Anu dan merelakannya bersama Sekar. Ia tak pantas menjadi pendamping Anu. Dirinya hanya lelaki miskin yang punya hutang dan dipaksa menikahi gadis yang tidak ia cintai. Tentu saja Mahalaksmi takkan merestui hubungan mereka berdua karena Anand hanya dianggap seorang tukang masak. Tak sadar, Nagavali mendengar semuanya. Dia pun jadi galau karena ucapan Anand itu. Saat hendak pulang, Mahalaksmi melihat Banu dan Sekar pegangan tangan. Sesampainya di rumah, Mahalaksmi memarahi Banu yang dianggap telah tega merebut kekasih Anu. Anu berusaha menjelaskan semuanya pada ibunya, tapi Maha tak mau tahu dan mengurung Banu di kamarnya. Untuk pertama kalinya, Rama memarahi Anu yang membuat keputusan tanpa sepengetahuannya, apalagi Anu dengan sengaja menjodohkan Banu dengan Sekar. Itu sangat melampaui batas. Anu pun mengancam ayahnya akan bunuh diri lagi, namun berakhir kena tampol. Anu yang galau mendatangi kediaman Anand untuk mendesaknya kawin lari dengannya. Namun bukan mendapat solusi, lagi-lagi Anand hanya membahas persoalan masa lalu keluarga yang tak ada habisnya. Ini membuat Anu semakin marah dan mulai berjalan tanpa tujuan. Dan tak sadar berada di antara Nagavali dan Antek ayahnya. Nagavali menyuruh ayahnya segera menculik Anu dan memberinya pelajaran. Di saat yang sama, Anand menelpon pamannya untuk memastikan apakah Anu pulang ke rumah. Rama bilang dia belum pulang. Jika tak pulang, maka Rama akan disalahkan Mahalaksmi. Anand pun berjanji segera membawa Anu pulang dan membuatnya bertunangan dengan Sekar esok hari. Anand mendapat petunjuk penculikan Anu dari salah satu Antek Palam. Dia mengejar mereka dengan cepat. Dan membuat mobil mereka hampir jatuh dari jembatan. Anu enggan kembali bersama Anand. Dia lebih baik mati daripada menjadi istri Sekar. Anand yang marah menendang pintu mobil dan membuat Anu menuruti kemauannya untuk pulang. Sesampainya di sana, Anand bilang hanya akan pergi jika Banu juga dilepaskan. लेकर जाओ इसे। चलो भानु। कहाँ भैया? Anu kecewa. Anand tak turut membawanya pulang. Banu bertanya, kenapa Anand takut membuat pamannya marah jika dia membawa Anu bersama mereka. Anand pun mengingat pesan ayahnya untuk mendahulukan kebahagiaan dirinya dan keluarga terlebih dahulu, baru orang lain. Dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan ayahnya dulu.
Anu, sehingga dia kembali untuk mengambil kebahagiaannya. Anu, Anan memastikan apakah Anu akan bahagia jika dia ikut dengan pria sepertinya yang tidak kaya raya. Anu menjawab, apakah selama 10 hari ia tinggal di rumahnya pernah menuntut macam-macam selain TV dan AC buatan? Tentu Anu akan lebih senang meski harus hidup sederhana dengan Anan. Anan pun mengajak Anu untuk ikut bersamanya. Kejadian ini tentu membuat Mahalaksmi murka. Anu adalah anaknya, propertinya. 2 jam lagi tamu undangan pertunangan akan datang. Mau ditaruh mana kehormatannya? Anan pun menyinggung masa lalu dengan bertanya, jika kehormatanmu itu sangat penting, apakah kehormatan ayahku tak penting sama sekali di matamu? Properti Anda sangat berharga, tapi apakah properti ayahku tidak berharga? Seandainya dulu ayahku menuntut haknya melalui jalur hukum, maka posisinya akan terbalik. Anan akan bertukar posisi kekayaan dengan Mahalaksmi. Tapi mengingat Maha adalah adiknya, ayahku tak tega melakukan itu. Anan juga menambahkan 4 kesalahan besar yang Maha lakukan. Kuil di kuburan ayahku adalah rumahmu. Permainan yang dilakukan hidupnya adalah modalmu. Cintanya adalah kebohongan bagimu. Hubungan adalah bisnis bagimu dan kehormatan hanyalah sehelai rambutmu. Anan lalu membawa Anu untuk menikah dengannya di desa. Saat Anusya dan Anan sampai di rumahnya, dia terkejut melihat orang tuanya ada di sana. अच्छी तरह घुमाकर Ayahnya mengungkapkan bahwa begitu Anusya dan Anan pergi, Mahalaksmi mengalami serangan panik, tapi dia berhasil menenangkannya dan menjelaskan mengapa mereka harus membiarkan Anu dan Anan bersama, agar Maha bisa menebus kesalahannya di masa lalunya. आप तो बड़े खिलाड़ी है डैडी। क्या पहनूं मम्मी? Di dalam Maha mengungkapkan perasaannya. Kenapa dia selalu tegas dengan Anu? Bukan karena dia membencinya. Maha kecewa karena Anu tak menceritakan tentang perasaannya pada Anan. Seakan Anu memberikan benteng tinggi yang menganggapnya seperti orang lain. Anu adalah putri satu-satunya mereka dan Maha tak mungkin melepaskan Anu begitu saja karena Maha sangat menyayangi putrinya. Di sisi lain, Anan merasa tak enak membawa Anu ke rumah ibunya. Kameswari pun berkata, dulu Maha memang datang mengembalikan uang meskipun telat. Seandainya dia datang menyeka air mata Kameswari dengan syalnya dan menyadari kesalahannya, dia sendiri akan membawa Mahalaksmi masuk dan memaafkan kesalahannya. Tapi semua sudah berlalu dan tak baik memperpanjang masalah lagi. Lagi pula Anu adalah gadis yang sangat baik. Sekar juga berkunjung setelah itu untuk meminang Banu. काफी आनंद नाम है उसका घर Dan terakhir, Nagavali tampaknya menghadapi kenyataan bahwa Anan tidak akan menikahinya. Tetapi dia kemudian berkata kepada ayahnya bahwa jika suatu hari pasangan itu berpisah, Anan pasti akan kembali kepadanya. के समय जमीन की जैसी स्थिति होती है न रहने का